Selamat pagi semua. Selamat merefleksikan panggilan hidup kita. Saya mau menceritakan sedikit panggilan saya sebagai imam misionaris yang bekerja selama 30 tahun di luar negeri, di Papua Nugini dan di Filipina. Sebelum menjadi imam, ditabiskan imam tanggal 20 Juni 1990, saya mengambil moto tabisan. Moto tabisan diambil dari kitab Matius, Injil Matius bab 7 ayat 11 yang berbunyi, Tuhan akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan moto ini saya betul hayati dan amalkan dalam hidup saya sebagai seorang imam misionaris. Pada tanggal 2 Januari 1991, saya terbang ke Australia untuk belajar bahasa Inggris. Karena daerah misi saya di Papua Nugini, bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Karena itu, saya tinggal selama 6 bulan di Australia belajar bahasa Inggris. Dan di sana saya betul mengalami kesulitan bahwa untuk belajar bahasa itu tidak gampang. Tapi puji Tuhan bahwa ada yang membantu. Kunci untuk mengetahui satu bahasa yang pertama harus belajar dengan baik tata bahasanya. Kemudian mempraktekkan bahasanya dengan orang-orang sekitar. Dan kemudian harus selalu terbuka mendengar kritikan atau masukan-masukan. Kalau ketiganya ini bekerja sama, maka kita bisa menguasai bahasanya. Dan bahasa itu penting karena dengan menggunakan bahasa itu, kita bisa mengetahui budaya setempat. Dan itu yang saya alami selama saya berada di Australia. Dan saya bergembira karena saya dulu tinggal di satu komunitas bruder, Christian Brothers di Sydney. Dan mereka lah yang membantu saya dalam berbahasa Inggris. Dan sampai sekarang kami masih berkomunikasi dengan mereka. Kemudian 29 Juli 1991, saya terbang menuju daerah misi saya, yaitu Papua Nugini. Saya terbang ke Papua Nugini, turun sebentar di Port Moresby, lihat kota Port Moresby dan juga Seminari Tinggi Bomana. Dan di situ ada SPD juga di Bomana. Lalu sore harinya saya terbang ke pedalaman, ke utara, di Medeng. Dan di sana saya harus belajar bahasa lagi, yaitu bahasa nasional Papua Nugini yang disebut bahasa Pidgin English. 70% dari bahasa Pidgin ini akar katanya dasarnya bahasa Inggris. Kalau kita sudah tahu bahasa Inggris, maka gampang untuk belajar bahasa Pidgin. Saya menggunakan 6 minggu untuk belajar berbahasa Pidgin. Kalau Inggris 6 bulan, bahasa Pidgin 6 minggu. Lalu bulan November tahun 91, saya masuk ke pedalaman. Dan di sanalah saya mulai bekerja sebagai imam misionaris muda di pedalaman Papua Nugini yang disebut Simbu atau Kundiawa, Diocese, Keuskupan Kundiawa. Dan di sanalah saya mulai mengalami suka duka hidup sebagai seorang misionaris muda. Begitu banyak hal-hal yang menarik. Pada umumnya orang-orang di sana begitu rendah hati dan juga sangat murah hati, sangat generous. Tetapi di balik itu juga begitu banyak masalah sosial, masalah kemiskinan, kemudian masalah-masalah ganja, anak-anak muda, kemudian masalah perampokan, macam-macam. Dari di balik hal-hal yang menarik, bagaimana orang-orang sederhana itu membantu kita. Kita juga mengalami hal-hal yang agak sulit. Dan saya sendiri juga mengalami masalah-masalah sosial itu, khususnya menyangkut perampokan-perampokan. Dan perampokan itu bukan hanya pada malam hari, tapi juga di siang hari. Tetapi di balik
pengalaman yang dianggap buruk itu, justru disitulah saya mengalami Allah. Saya dirampok. Dan di saat saya dirampok, pada saat yang sama juga saya kembali kepada Tuhan untuk berdoa. Mungkin karena pengaruh kedekatan dengan Tuhan yang diinspirasi oleh moto hidup saya, yaitu bahwa Tuhan akan memberi yang baik kepada mereka yang memintanya, sehingga saya selalu mengalami kedamaian dalam batin. Saya dirampok, pertama kali dirampok tanggal 9 September 92. Itu pengalaman pertama bagaimana saya dirampok di atas jembatan siang hari jam 11. Pakaian dilucuti, saya tinggal pakaian dalam, kemudian semua barang belian saya di kota semuanya diambil. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan tetap mendengar doa saya, karena sebelum saya dilepaskan, ada satu pemuda masih mau mencari uang yang saya bawa. Dan uang itu sesungguhnya uang orang, uang suster, paroki, katekis, dan sembunyikan di bawah tempat duduk. Dan pemudanya begitu garang, dia tarik saya keluar, saya dalam posisi setengah telanjang. Lalu saya berdoa, doa saya singkat. Katakan saja, Tuhan tolong butakan matanya. Dan orang itu masuk, cari semua, itu bongkar semua barang-barang di bawah tempat duduk. Uang ada di situ, di dalam punggi kecil, tapi tidak kelihatan. Kemudian dia keluar, lalu suruh saya pergi. Lalu saya jalan, kemudian saya berdoa, Tuhan ampunilah kesalahan mereka, ampunilah dosa mereka. Dengan tulus saya mengampuni. Tapi kemudian, kelompok yang kedua, sementara jalan tanjak, saya naik, tiba-tiba 4 orang turun dengan topeng, dengan senjata, lalu menyimpan balok besar di jalan tanjak. Dan sisi itu saya tidak tahu buat apa. Tapi kembali lagi kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan kalau memang Engkau membutuhkan saya, tolong saya saat ini juga. Dan memang terjadi. Bahwa saya tutup mata, masukkan gigi 2, injak gas, mobil saya lari terbang. Saya dengar dentuman pelor, tetapi mobil saya tetap lari. Dan saya lari terus ke paroki. Dari 2 pengalaman ini, saya betul merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipercayakannya, meninggalkan pelayannya. Dan Tuhan betul mendengarkan doa. Dan saya selalu percaya bahwa Tuhan itu sangat-sangat konkret. Di balik pengalaman ini, saya akhirnya semakin dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu lagi pengalaman yang lain-lain. Yang saya ingat baik adalah pengalaman yang pertama tanggal 9 September 1992. Dan yang terakhir juga bulan September tanggal 28 September tahun 2019. Sebelum saya kembali ke Indonesia. Dan itu terjadi pada malam hari di kota Port Moresby. Bagaimana saya ditodong di atas jembatan layang pada malam hari jam 9 malam. Begitu saya mau masuk jembatan, di tengah jembatan ada 2 mobil yang todong saya di situ. Saya juga berdoa dengan singkat, Tuhan, kupasrahkan diriku, Engkaulah yang mengambil alih. Dan mobil saya macam zigzag, saya di antara 2 mobil itu, lalu saya lolos, lalu mereka lempar dengan batu. Batu-batu besar yang mereka gunakan, lempar tetapi tak menyentuh mobil saya. Lalu saya lari turun dari jembatan layang, masuk ke jalan umum. Begitu masuk jalan umum, begitu banyak orang yang mengepung saya dari depan dengan batu-batu. Mereka melempar mobil saya dengan batu, lalu saya lari mundur. Tetapi tak satu pun batu yang jatuh di depan kaca mobil. Saya lari mundur, kemudian belok. Waktu saya belok, lalu saya dengar satu batu besar yang jatuh ke pintu samping mobil saya. Tapi saya lari lolos, lari ke rumah SPD di kota Port Moresby. Dan di sanalah saya ngobrol dengan teman-teman. Kemudian saya ngomong lagi, ini baru saya alami betul, ternyata inilah Santo Mikael Agung. Karena malam Isya paginya saya siap khotbah untuk minggu hari berikutnya tanggal 29 September. Pesta Santo Mikael Agung, malaikat Mikael Agung.
Saya bertanya kepada Santo Mikael, apakah betul engkau selalu membantu saya selama ini? Saya tidak tahu Tuhan atau siapa membantu saya. Dan rupanya malam itu Santo Mikael mau membuktikan kepada saya bahwa dia selalu membantu kita, melindungi kita dari serangan setan. Dan saya percaya bahwa malam itu juga Santo Mikael itulah yang memasang sayapnya di depan mobil saya, di samping mobil saya. Mungkin dengan sayapnya itulah yang tahan semua batu-batu yang dilemparkan ke mobil. Ada singkat kata, saya boleh katakan bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan para misionaris atau siapa saja yang bekerja untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan atau membiarkan pelayannya bekerja sendirian. Yang kedua, saya juga percaya betul bahwa Tuhan selalu setia akan janjinya. Tuhan sendiri yang katakan, saya akan menyertai kalian. Dan apa saja yang kamu minta akan selalu diberi. Dan itulah kepercayaan saya sampai saat ini. Jadi bukan hanya soal itu saja, itu soal keuangan juga. Kita yang datang dari negara miskin, bekerja di negara miskin, kadang-kadang mengalami kesulitan. Begitu banyak ide yang ada, tetapi kita tidak bisa wujud nyatakan. Jadi kadang-kadang saya juga ngomong dengan Tuhan, Tuhan sama buat apa? Apakah engkau mau supaya saya bisa buat yang lebih? Apakah proyek ini adalah memang kehendakmu? Apakah engkau mengikuti atau menghendaki agar saya bisa buat ini? Kadang-kadang saya ngomong dengan Tuhan menyangkut pembangunan dan proyek-proyek. Dan kadang-kadang saya betul mengalami bagaimana mujizat Tuhan di saat saya membutuhkan sesuatu. Membantu orang miskin misalnya, membantu orang sakit, operasi, masuk rumah sakit, menolong orang sakit. Dan dalam keadaan yang mendadak tiba-tiba muncul bantuan Tuhan lewat orang-orang yang murah hati. Nah, di kesimpulan akhir yang selalu saya alami sebagai misionaris SPD yang kerja di luar negeri, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang bekerja untuk Dia. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dia selalu setia akan janjinya. Dia berjanji untuk melindungi dan memang dia selalu melindungi. Berjanji untuk membantu, dia selalu membantu. Kuncinya kembali kepada saya sendiri. Apakah selalu berkomunikasi dengan Tuhan? Jadi doa untuk saya adalah sumber kekuatan saya. Di saat berdoa, di saat itu juga Tuhan menyalurkan energinya kepada saya. Kemudian menyalurkan kedamaian dalam diri saya. Dan di saat itu juga saya mengalami kekuatan. Jadi pada kesempatan ini, terima kasih untuk mendengarkan sharing pengalaman saya. Sekali lagi saya mengajak kita semua, calon-calon misionaris SPD, SSPS, SSPAP, siapa saja yang mau bekerja untuk Tuhan, percayalah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipercayakannya untuk menjalankan tugasnya. Tuhan selalu setia akan janjinya. Dia tidak pernah ngomong menipu. Ada Tuhan selalu mendampingi kita. Dan kunci terakhir dari pihak kita, kita harus selalu teguh dalam iman dan percaya bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab. Berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa harian kita. Amin. Dan terima kasih untuk yang mendengarkan sharing ini. Sekarang saya minta adik-adik saya, para novis SPD, untuk menyanyikan lagu yang sudah disiapkan.